Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tenes Shermadani dari 12 IPS 1. Di sini saya ingin menjelaskan artikel yang berjudul Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Masyarakat di Perkotaan. Selanjutnya di sini ada tesis. Polusi udara merupakan masalah global yang mendesak dan menimbulkan ancaman signifikan terhadap kesehatan manusia, ekosistem, dan lingkungan secara keseluruhan. Hal ini timbul dari berbagai sumber, baik alam maupun antropogenik, yang melepaskan polutan berbahaya ke atmosfer. Pemaparan jangka panjang terhadap polutan tersebut dapat meningkatkan prevalensi penyakit pernapasan seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronis atau yang disebut PPOK. Selain itu, efek kumulatif dan pencemaran udara dapat berkontribusi pada peningkatan kasus penyakit kardiovaskular termasuk penyakit jantung dan stroke. Faktor risiko ini dapat lebih merugikan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan kondisi kesehatan yang sudah ada. Selanjutnya, yang di sini ada argumentasi dari fakta. Menurut WHO, pencemaran udara menyebabkan 4,2 juta kematian setiap tahun dan sekitar 91% populasi dunia tinggal di tempat di mana kualitas udara melebihi standar keamanan. Studi global menyatakan bahwa setiap peningkatan 10 mikrogram per meter kubik PM25 partikulat halus terkait dengan peningkatan risiko kematian akibat penyakit jantung koroner sebesar 13%. Paparan polutan udara selama kehamilan dan masa anak-anak dapat menghambat perkembangan otak anak dengan dampak pada kecerdasan dan fungsi kognitif. Polutan udara seperti ozon dapat merusak sel-sel paru-paru dan mempengaruhi fungsi sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kerentanan terhadap infeksi dan penyakit senyawa kimia berbahaya seperti benzena dan formaldehida yang terdapat dalam udara tercemar diketahui sebagai karsinogen dan dapat meningkatkan risiko kanker. Pencemaran udara di perkotaan dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan kesehatan mental, termasuk depresi dan kecemasan. Menurut Global Burden of Disease Study, pencemaran udara berkontribusi pada hilangnya harapan hidup global sebesar 1,8 tahun per orang. Partikel polutan udara dapat memasuki aliran darah dan merusak pembuluh darah, meningkatkan resiko penyakit darah tinggi, trombosis, dan gangguan pembuluh darah lainnya. Paparan jangka panjang terhadap polutan udara dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa penelitian epidemiologi. Selanjutnya di sini ada argumentasi dari opini. Menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak kesehatan pencemaran udara, serta peran individu dalam mengurangi jejak karbon dan polusi. Mendukung perlunya kebijakan lingkungan yang ketat untuk mengendalikan emisi industri, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, dan mendorong energi bersih. Memandang bahwa keterlibatan pemerintah dan industri sangat penting dalam menciptakan solusi berkelanjutan untuk mengurangi pencemaran udara, mendukung investasi dalam inovasi teknologi hijau sebagai langkah untuk mengurangi emisi polutan udara dan beralih ke sumber energi yang lebih bersih, menekankan tanggung jawab bersama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat. Menganggap pentingnya pendidikan lingkungan di sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak pencemaran udara dan cara melibatkan diri dalam solusi. Mempertimbangkan bahwa investasi dalam kualitas udara dapat membawa dampak positif pada ekonomi jangka panjang dengan mengurangi beban biaya kesehatan dan meningkatkan produktivitas, melihat keberlanjutan sebagai prioritas dengan menggeser fokus dari keuntungan ekonomi singkat menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di sini selanjutnya ada penegasan ulang. Polusi udara merupakan masalah global yang mendesak dan menimbulkan ancaman signifikan terhadap kesehatan manusia, ekosistem, dan lingkungan secara keseluruhan. Pentingnya pendidikan lingkungan di sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang dampak pencemaran udara dan cara melibatkan diri dalam solusi. Kesimpulan, setiap individu yang hidup di bumi ini harus sudah sangat peduli terhadap kondisi bumi yang semakin rusak karena besarnya polusi yang ditimbulkan karena dampak industri, kendaraan bermotor, potongan yang semakin sedikit habitatnya
sehingga menyebabkan pencemaran udara menjadi semakin buruk. Oleh karena itu, setiap individu harus melakukan langkah-langkah untuk mengurangi polusi yang ada. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.